Lia akhirnya kembali ke kampung halamannya setelah bertahun-tahun merantau di kota. Kepulangannya bukan tanpa alasan. Ibunya yang tinggal sendirian di rumah tua peninggalan keluarga mulai sering sakit-sakitan. Sementara suasana desa tempat ia dibesarkan terasa semakin asing dan mencekam. Sejak pertama menginjakan kaki di rumah itu, Lia merasakan sesuatu yang aneh. Setiap malam, terutama menjelang tengah malam, ia sering mendengar suara langkah kaki dari loteng, padahal bagian rumah itu sudah lama tidak pernah digunakan. Warga sekitar mulai berbisik-bisik saat melihat kepulangannya. Beberapa orang di desa menatapnya dengan wajah penuh kekhawatiran, seolah kehadirannya membawa sesuatu yang selama ini mereka takutkan. Puncaknya terjadi saat malam Jumat tiba. Malam itu, listrik di seluruh rumah tiba-tiba padam. Dari arah belakang rumah, terdengar suara perempuan menangis lirih, disusul aroma bunga melati yang sangat kuat. Saat mengikuti suara itu, Lia menemukan pintu kamar lama milik neneknya terbuka dengan sendirinya, padahal kamar itu selalu terkunci selama bertahun-tahun. Di dalamnya, ia menemukan sebuah kotak kayu tua berisi kain kafan, foto keluarga yang sudah menguning, dan sebuah surat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dari surat itulah semuanya mulai terungkap. Ternyata keluarganya menyimpan rahasia kelam yang selama ini disembunyikan. Bertahun-tahun lalu, neneknya pernah membuat perjanjian demi menyelamatkan keluarganya dari kemiskinan dan penyakit anak bungsu kesayangannya. Sebagai gantinya, keturunan perempuan pertama akan diambil saat malam Jumat Kliwon tiba. Ketika berusia 20 tahun, ibunya berhasil lolos karena melarikan diri dari desa dan menolak kembali selama bertahun-tahun. Namun kini, karena Lia pulang, kutukan itu seolah kembali. Sejak malam itu, teror semakin nyata. Cermin-cermin di rumah sering retak sendiri. Sosok perempuan berambut panjang mulai muncul di sudut-sudut ruangan. Dan setiap pukul 3 pagi, terdengar ketukan perlahan dari bawah tempat tidurnya. Tubuh ibunya semakin melemah, seolah ada sesuatu yang sedang mengambilnya perlahan. Seorang tetua desa akhirnya mengaku bahwa sosok itu bukan sekedar arwah gentayangan, melainkan penjaga perjanjian lama yang datang untuk menagih janji. Jika kutukan itu tidak diputus sebelum Jumat Kliwon berikutnya, maka salah satu dari mereka harus menjadi tumbal. Lia tidak punya banyak waktu. Bersama tetua desa, ia harus kembali ke sumur tua di belakang rumah neneknya, tempat awal perjanjian itu dibuat. Di sana, tepat saat malam Jumat Kliwon, ia harus mengembalikan semua benda peninggalan perjanjian dan memutus ikatan yang selama ini mengikat keluarganya. Namun, ritual itu tidak berjalan mudah. Suara tangisan, bisikan, dan sosok-sosok mengerikan terus mencoba menggagalkannya. Bahkan Lia sempat melihat bayangan neneknya sendiri berdiri di dekat sumur, menatap tanpa wajah. Ketika ritual hampir selesai, sosok perempuan itu akhirnya menampakkan wujud aslinya. Ia menawarkan satu pilihan terakhir, menyerahkan dirinya atau membiarkan ibunya yang dipilih. Dalam ketakutan dan tangis, Lia memilih melawan. Ia membakar perjanjian itu dan menjatuhkan kotak kayu itu ke dalam sumur tua. Jeritan mengerikan menggema malam itu. Angin berhenti, bau melati menghilang, dan sejak saat itu, rumah tua itu kembali sunyi. Ibunya perlahan sembuh, tetapi Lia tahu ada sesuatu yang tidak benar-benar hilang. Karena setiap malam Jumat Kliwon, ia masih sering mendengar suara ketukan pelan dari loteng rumah, seolah sesuatu masih menunggu dan belum benar-benar pergi.